Oke, akhirnya barang yang gue tunggu-tunggu datang juga nih. Ini DJI Mobile Series, receiver untuk mikrofon-mikrofon dari DJI, seperti DJI Mic Mini, DJI Mic 2, dan juga DJI Mic 3. Ini barang yang langka banget teman-teman, soalnya sampai hari ini pun receiver ini tuh masih belum masuk ke DJI-nya. Jadi gue dapet receiver ini nggak langsung dari toko DJI. Sekarang gue bakalan langsung unboxing aja, jadi buat teman-teman yang ada rencana ingin membeli receiver Mobile Series dari DJI atau ingin membeli mikrofon wireless dari DJI seperti DJI Mic Mini, DJI Mic 2, dan DJI Mic 3, kemudian kalian ingin menggunakan mikrofon tersebut di handphone kalian, pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Seperti yang tadi udah gue sampaikan, jadi DJI Mobile Series ini memang masih belum masuk ke store dari DJI-nya sendiri. Gue sendiri juga nggak tahu kenapa, udah, ini kalau nggak salah rilisnya udah sekitar 1 bulan, tapi sampai hari ini pun, DJI Mobile Series receiver ini masih belum masuk juga ke DJI-nya. Untuk harga resminya DJI Mobile Series receiver ini di $15. Jadi sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi harga tersebut masih belum termasuk pajak ya. Jadi mungkin kalau misalnya masuk ke Indonesia, kalau $15 itu kan kurang lebih sekitar 250.000. Ya mungkin setelah masuk ke Indonesia nanti harganya bisa di sekitar angka 300 sampai 350.000. Karena gue beli DJI Mobile Series receiver ini juga bukan dari store DJI Indonesia langsung, jadi memang harga yang gue dapatkan ini lebih tinggi. Ya, sedikit lebih mahal, tapi seenggaknya masih lebih murah dibandingkan harga-harga lainnya. Jadi gue lihat kalau misalnya di marketplace, emang ada beberapa penjual yang sudah menjual DJI Max Series receiver ini dengan harga 900 ribuan, dan menurut gue itu tuh nggak masuk akal banget. Sedangkan ini kemarin gue nemuin ada satu toko, stoknya tinggal satu, dia jual harganya sekitar 500 ribuan. Jadi menurut gua dengan harga tersebut masih worth it lah, walaupun bisa dibilang harganya tetap lebih mahal. Kenapa DJI Mobile Series receiver ini penting? Jadi gini, kalau misalnya kalian punya kamera-kamera dari DJI seperti Osmo Action 4, Osmo Action 5 Pro, dan juga Osmo Action 6, kemudian Osmo Nano dan Osmo 360, kalian bisa mengkoneksikan DJI mikrofon kalian itu secara wireless menggunakan Bluetooth. Tapi kalau misalnya kalian ingin koneksikan wireless mikrofon DJI kalian ke handphone, sebenarnya bisa aja menggunakan Bluetooth. Dan biasanya kalau misalnya kalian ingin mengkoneksikan wireless mikrofon DJI kalian ke handphone, aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan kualitas audio yang maksimal biasanya menggunakan Blackmagic Camera. Nah, sedangkan menurut gua, wireless mikrofon dari DJI kalau misalnya gua gunakan ke handphone secara wireless, suaranya itu nggak maksimal. Jadi, gua harap dengan adanya receiver ini, suara dari wireless mikrofon DJI gua bisa terdengar lebih maksimal. Oke, jadi penampakan packagingnya hanya seperti ini aja, simple. Sekarang bakalan gua buka aja. Oke, kita lihat di dalamnya ada apa aja. Udah, isinya nggak banyak, cuman ini aja. Dan ini kayaknya manual booknya. Jadi kita bisa langsung ke receivernya aja. Oke, jadi seperti ini penampakan receivernya, kurang lebih mirip lah seperti receiver yang ada pada wireless mikrofon dari HoloLens. Di bagian samping ini ada port untuk USB-C, tapi perlu kalian tahu port USB-C-nya ini hanya bisa kalian gunakan untuk ngecharge saja, jadi nggak bisa kalian gunakan untuk monitoring audio. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol untuk pairing. Nah, di sini kan ada 3 huruf nih, O, L, dan H. O itu untuk off, kemudian L itu untuk low, dan H itu untuk high. Jadi kalian bisa set. Sekarang bakal gue coba tes seperti apa kualitas suara DJI Mic Mini gue kalau gue menggunakan DJI Mobile Series receiver ini. Oke, setelah receivernya kalian colok ke handphone kalian, kalian bisa tekan aja tombol pairing di sebelah kanan. Nanti akan ada lampu hijau seperti ini, kedip-kedip. Itu tandanya dia sedang mencari device terdekat yang ada di sekitar. Nah, kemudian di DJI mikrofon kalian bisa nyalakan, kemudian kalian bisa tekan tombol pairing. Seperti ini, sampai ntar dia juga berubah jadi warna hijau seperti ini. Nah, nanti warna hijau di sini
salah satunya akan berhenti ngedip. Itu menandakan ada satu mikrofon yang sudah terkonek ke receivernya. Sebelum gua tes suaranya, sekarang gue mau ngasih lihat dulu ke kalian seperti apa tampilan settingannya pada DJI Mimo App. Nah, kalian bisa masuk aja dulu ke Mimo App, kemudian kalian bisa ke, nah di sini ada tulisannya nih, New Device Detected, Wireless Microphone Detected, Audio Setting and Recording Supported. Nah, di sini kalian bisa masuk ke Go to Setting. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa melihat nih, kalau misalnya receivernya sudah terkoneksikan ke DJI Mic Mini gua. Statusnya udah connected. Kemudian di sini kalian bisa melihat audio channelnya mau mono atau stereo, kemudian safety track-nya. Nah, safety track ini berfungsi kalau misalnya agar suara dari video kalian itu tidak clipping. Jadi kalian bisa nyalakan saja kalau kalian mau. Nah, di sini kalian juga bisa untuk kontrol dari gainnya, kemudian monitoring gainnya juga bisa kalian kontrol juga. Jadi bisa dibilang ini settingannya tuh lebih lengkap. Kemudian ini untuk plug free external speaker. Jadi kan kalau misalnya kita menggunakan DJI mikrofon ke handphone secara wireless menggunakan Bluetooth, ketika kita belum mematikan mikrofonnya, kita nggak bisa mendengarkan suara dari mikrofonnya. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan receiver ini, kita bisa mendengarkan suara dari videonya tanpa harus mematikan mikrofonnya dulu. Nah, kemudian di bagian bawah sini juga ada noise reduction-nya. Jadi ada disable, basic, dan juga strong. Jadi noise reduction ini bisa diatur dari dua sisi. Satu dari aplikasi, satunya lagi langsung dari receivernya. Nah, kemudian di bagian bawah, ini ada bar dari mikrofon yang terkoneksikan. Oke, untuk settingannya mungkin di sini nggak bakal gua otak-atik dulu. Kemudian, nah, di sini kalian bisa lihat nih, kalau misalnya kita bisa lihat, nah, udah ada firmware update-nya. Jadi, setelah kalian beli nanti, pastikan kalian update dulu firmware-nya. Sekarang bakal gue install dulu aja. Oke. Setelah selesai firmware update dan udah ada tulisan done seperti ini, kalian bisa klik aja. Oke, karena firmware update-nya udah selesai, sekarang gue bakalan coba tes seperti apa kualitas dari DJI Mic Mini gue kalau merekam suara menggunakan receiver ini. Sebagai perbandingan, ini suara dari DJI Mic Mini yang gue koneksikan menggunakan Bluetooth. Jadi gue masih belum memasangkan receivernya. Suaranya seperti ini, dan pada saat ini pun gue menggunakan aplikasi Blackmagic Camera karena sampai saat ini pun DJI Mic Mini, DJI Mic 2, dan DJI Mic 3 masih belum bisa koneksi wireless kalau misalnya kita menggunakan aplikasi kamera bawaan. Gimana menurut kalian, apakah suaranya udah cukup bagus atau enggak? Karena menurut gue pribadi, suara dari DJI Mic Mini, DJI Mic 2, DJI Mic 3, kalau dikoneksikan menggunakan koneksi Bluetooth secara wireless, suaranya itu bisa dibilang nggak terlalu bagus. Oke, ini kualitas suara dari DJI Mic Mini yang gue koneksikan menggunakan DJI Mobile Receiver. Tes 123, tes 123. Nah, gimana? Apakah kualitas suaranya lebih bagus ketika menggunakan mobile receiver atau sama aja ketika tadi gue menggunakan koneksi wireless? Tes 123, tes 123. Nah, saat ini memang di belakang gue nih lagi ada suara hujan, mungkin kalian bisa mendengarkan. Jadi sekarang gue bakalan coba tes aja untuk menyalakan noise cancellingnya. Pertama bakalan gue coba set di low dulu. Nah, ini sekarang noise cancellingnya udah gua set di low. Tes 123, tes 123. Gimana menurut kalian, apakah noise cancellingnya bekerja dengan baik atau enggak? Sekarang gue bakalan coba set noise cancellingnya ke high. Oke, ini sekarang udah gua set di high. Tes 123, tes 123. Ini kualitas suara dari DJI Mic Mini yang gua koneksikan menggunakan DJI Mobile Receiver. Noise cancelling gua setting di high. Tes 123, tes 123. Nah, untuk sebagai perbandingan sekarang bakal gua set lagi, gua balikin lagi ke off. Tes 123. Gimana? Apakah noise cancellingnya bekerja dengan cukup baik atau enggak? Oke, walaupun gue belinya bukan dari official store dan gue juga mendapatkan harga yang sebenarnya bisa dibilang lebih mahal, tapi alhamdulillahnya receiver ini bisa berfungsi dengan normal. Jadi menurut gue dengan harga 500 ribuan masih worth it kok. Jadi buat teman-teman yang kepengen juga receiver mobile series seperti ini dari DJI, mungkin kalian bisa bersabar dulu aja. Semoga nanti di Januari 2026 DJI bisa masukin DJI Mobile Series ini ke official store.
Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Dan kalau kalian suka dengan informasi seperti ini, pastikan kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari gua ke depannya.